Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maifa Putri Afair. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Tenagum. Hari ini saya akan meresensikan sebuah buku berjudul 30 Cerita Rakyat Tanah Jawa. Buku ini disusun oleh Arif Budi Wibowo. Teman-teman tahu tidak, Indonesia itu sangat kaya dengan budaya lokal. Salah satunya adalah cerita rakyat. Tapi sekarang, cerita rakyat sudah mulai jarang dilirik sama orang-orang karena kalah sama budaya asing. Nah, buku ini adalah terbitan dari CV Buana Raya pada tahun 2017. Buku ini hadir sebagai upaya agar kita bisa kembali berkenalan dengan cerita dari leluhur-leluhur kita. Sesuai judulnya, buku setebal 122 halaman ini merangkum 30 cerita dalam satu buku sekaligus. Karena cerita yang bervariasi, tentu saja para pembaca yang membahasnya tidak akan pernah bosan. Dari 30 cerita ini, saya mempunyai dua cerita yang saya sukai, yaitu cerita pertama berjudul Asal Mula Reok Ponorogo. Cerita ini berawal dari Putri Senggolangit yang berasal dari kerajaan Kediri yang meminta syarat unik buat calon suaminya, yaitu membuat pertunjukan seni yang belum pernah ada, lengkap dengan 144 ekor kuda kembar dan hewan berkepala dua. Dari sinilah cerita Reok Ponorogo dimulai. Cerita kedua yang saya sukai yaitu Asal Mula Banyuwangi. Cerita ini tentang Patih Sidapeksa yang tega membunuh istrinya karena termakan fitnah ibunya sendiri. Sebelum meninggal, istrinya berpesan jika sungainya mengeluarkan bau yang wangi berarti ia berkata jujur. Dan ya, benar saja, sungainya mengeluarkan bau yang wangi. Menjadikan sekali ya, penyesalan memang selalu akan terlambat. Menurut saya, kelebihan buku ini terletak pada bahasanya sederhana sehingga pelajar seperti kita dapat dengan mudah memahami isi buku tersebut. Lalu, di setiap akhir cerita terdapat sebuah kolom yang berisi pesan moral sehingga para pembaca dapat langsung tahu pelajaran hidup apa yang dapat diambil dari cerita tersebut. Ditambah lagi, ada sebuah gambar ilustrasi hitam putih di masing-masing cerita agar pembaca dapat mengimajinasikan bagaimana adegan dalam cerita tersebut. Tapi kekurangannya justru terletak pada gambar ilustrasinya yang hanya berupa gambar hitam dan putih, membuat kesan visualnya terasa kurang berwarna. Apalagi karena penyusun harus merangkum 30 cerita dalam satu buku sekaligus, membuat beberapa cerita terasa sangat terburu-buru dan sangat singkat. Kesimpulannya, buku ini sangat bagus dan layak dibaca oleh kita sebagai pelajar agar kita bisa semakin mengenal budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia. Melalui kisah Banyuwangi tadi, kita juga diingatkan untuk tidak mudah menjadi orang lain dan tidak gampang emosi. Sekian resensi dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.